Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kurniawati. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dalam sistem ekonomi, yaitu yang khusus membahas tentang sistem perekonomian Indonesia. Nah, kita mulai belajarnya ya. Yuk. Sistem perekonomian Indonesia kali ini kita khusus membahas indikatornya itu memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Sistem perekonomian Indonesia. Setiap negara itu menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda, terutama Indonesia dan Amerika Serikat contohnya. Dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Seperti awalnya Indonesia itu menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonominya diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi, karena adanya pengaruh komunisme yang tersebar oleh partai PKI saat itu, maka sistem ekonomi di Indonesia itu berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Sedangkan pada saat masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia itu diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi, yang mana sistem ini bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Nah, sampai sekarang inilah sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang sistem ekonomi yang pernah dianut oleh Indonesia mulai dari masa Orde Baru hingga sekarang. Yang pertama itu sistem ekonomi demokrasi. Apa itu sistemnya? Adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berazaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi ini, pemerintah dan seluruh rakyat, baik dari golongan ekonomi lemah maupun penguasa aktif dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, terdapat kerjasama dan saling membantu antara pemerintah dan swasta. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama itu ciri-ciri positifnya demokrasi sistem ekonomi demokrasi ini, yaitu cabang-cabang produksi yang penting itu dikuasai oleh negara karena menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua itu bumi, air, dan kain alam lainnya terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Nah, itu ya ciri-ciri positifnya. Yang keempat, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang kehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kelima, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kelima, potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara itu dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh atau terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu adalah ciri-ciri positif dalam sistem ekonomi demokrasi. Sekarang kita lihat ciri-ciri negatifnya. Yang pertama itu sistem free trade liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Yang kedua itu sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, yang terakhir, persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok saja. Jadi terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Sekarang kita membahas tentang sistem ekonomi kerakyatan.
Dalam sistem ini, pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan MPR atau GBHN yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia itu adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku dari tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan ini, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan ini yang pertama, bertumpu pada mekanisme yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Yang kelima atau terakhir, adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Sekarang kita membahas tentang yang terakhir itu sistem ekonomi Indonesia menurut UUD 1945 yang pasal 33 ya, yang setelah amandemen. Jadi yang pertama itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang terakhir itu adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang. Itulah materi singkat yang kita pelajari hari ini tentang sistem perekonomian Indonesia. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah datang di channel saya dan belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.